sempurna. Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Waktu dia kasih engkau jabatan, oh saya tahu ada ucapan syukur, ada korban yang kau naikkan. Tapi kalau diambil kembali jabatan itu, masihkah sama korban yang kau beri? Masihkah cintamu kepada Allah sama seperti waktu dia memberi dan waktu dia ambil kembali? 14 tahun kemudian setelah Hagar melahirkan Ismail, datanglah siapa? Ishak. Pada saat Abraham berusia 100 tahun, Allah melihat. Lalu saudara tanya, why when Abraham 100 years old? Mungkin saya bisa salah, supaya Abraham sadar bahwa ini datang bukan karena hasil pabrikasi manusia, ini datang karena tangan Allah. Dan penyediaan itu tidak lekang oleh waktu, dia bisa adakan kapan saja. Nah, waktu Ishak datang, Bapak Ibu Saudara, Abraham dan Sarah memeluk Ishak. Selagi mereka menikmati Ishak, tiba-tiba datang suara itu meluluh lantahkan dan menghancurkan semua mimpi yang Abraham dan Sarah punya tentang Ishak. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Supaya Abraham tidak berkelit dan berdalih, Tuhan langsung bilang, Ishak yang engkau kasih, bukan Ismail. Lalu Abraham belum lagi berpikir, Tuhan sudah bicara, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saya ingin saudara catat dan garis bawahi ini, korban bakaran itu bukan hal yang baru, sebab Abraham setiap kali dia mendapatkan janji Allah tentang Abraham di Covenant, dia selalu membangun altar, dan di setiap altar dia persembahkan korban. Dan oleh karena itu, waktu korban bakaran muncul, Abraham tahu mati, dan tidak hanya mati, jadi abu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, bangunlah Abraham, dan Musa memakai semua kata kerja aktif. Bangunlah ia, memasang pelana keledanya, memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya itu. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Saudara, Abraham tidak main-main. Abraham tidak di jalan baru pilih kayu. Waktu saya baca ayat ini perlahan-lahan, saya bilang, Abraham, kadang kita datang ke gereja sampai di tengah jalan baru kita periksa dompet. Tapi Abraham tidak pilih kayu bakar di jalan, Bapak Ibu Saudara. Dia persiapkan, dia belah kayu. Dia tahu ini sakit, kayu ini akan membakar anaknya sendiri. Tapi dia belah, dia persiapkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan kepada saudara tentang korban bakaran. Setiap kali Allah berjumpa dengan Abraham dan bicara tentang keturunan tanah, Abraham lalu selalu mendirikan mezbah. Selalu. Dan dia persembahkan korban. Setiap kali dia menerima sesuatu yang baik, janji yang baik, dia selalu bangun mezbah. Sekarang mezbah yang sama harus dia bangun pada saat dia tidak menerima, tapi pada saat dia harus sacrifice, dia harus memberi sesuatu. Waktu dia kasih engkau jabatan, oh saya tahu ada ucapan syukur, ada korban yang kau naikkan. Tapi kalau diambil kembali jabatan itu, masihkah sama korban yang kau beri? Waktu dia mempromosikan apa yang kau doakan, yang kau nanti-nantikan dia beri. Saya tahu korban yang kau bangun, mezbah yang kau beri. Tapi waktu dia ambil kembali, masih adakah ketaatan yang sama, ibadah yang sama, penyembahan yang sama, pelayanan yang sama, syukur yang sama keluar dari hatimu atau tidak? Masihkah cintamu kepada Allah sama seperti waktu dia memberi dan waktu dia ambil kembali? Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.